Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi perselisihan antara driver ojol Shopee Food dan pacar dengan seorang pelanggan yang mengaku orang pelayaran terus diusut pihak kepolisian setempat. Buntut dari perselisihan tersebut, ratusan pengendara ojek online mendatangi rumah terduga pelaku disusul aksi perusakan mobil patroli polisi oleh massa berjaket ojol. Aku urusan oke. Aku memang rambut apa bengok? Polisi lo, saya naikin apa? Saya nggak bisa sama lo, saya mau menjelaskan. Tanggung jawab sopo? Kasus dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojol Shopee Food beserta pacarnya yang dilakukan oleh seorang pelanggan hingga kini masih dalam pengusutan Satreskrim Polresta Sleman. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap pelanggan berinisial T atas insiden itu. Dugaan penganiayaan tersebut turut memicu emosi dan aksi solidaritas massa pengemudi ojol yang menggeruduk rumah pelanggan di kawasan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman. Akibatnya sebuah mobil patroli polisi milik Polsek Godean dirusak sekelompok massa berjaket ojol. Akibat kejadian tersebut, polisi kini mendalami dua perkara, yakni dugaan penganiayaan yang dilakukan pelanggan ojol dan pengerusakan kendaraan patroli polisi. Yang order. Ya, jadi Shopee Food-nya ini sebenarnya ada dua orang. Jadi si drivernya ini bawa pacarnya goncengnya. Justru yang melaporkan pacarnya ini. Karena yang merasa dicekik, dijambak itu pacarnya. Oke, berarti ya. Pelaporannya atas penganiayaan. Ya. Jadi ini ada dua penanganan perkara ya, Pak? Ya, terkait dengan penganiayaannya sama pengerusakan. Mobil. Pengerusakan laporan tipe A. Laporan A. Sementara itu, pihak pelanggan bernama Takbir juga telah meminta maaf secara terbuka di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takbir dari Sulawesi Wartiana memohon dengan tulus untuk meminta maaf kepada korban dan driver ojol, terutama driver Shopee, atas kejadian Kamis 3 Juli 2025 pukul 21.30. Dengan hal itu saya sangat menyesal dan saya siap menerima konsekuensinya dengan prosedur hukum yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, keributan yang terjadi pada Sabtu dini hari hingga pagi hari bermula dari kesalahpahaman antara pengemudi ojol pengantar makanan yang saat itu ditemani sang pacar dengan seorang pelanggan. Oleh pelanggan, pengemudi ojol makanan dianggap terlambat mengantar pesanan. Pengemudi online dan sang pacar yang saat itu berusaha menjelaskan kepada pelanggan justru mendapat tindakan kekerasan. Tak terima dengan perlakuan tersebut, ratusan pengemudi ojek online mendatangi rumah pelanggan yang mengaku sebagai seorang pelayaran. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Marah rekannya mendapat perlakuan kasar, ratusan pengemudi ojek online menggeruduk salah satu rumah di Godean, Yogyakarta. Tidak hanya itu, satu mobil patroli polisi juga turut dirusak. Satu rumah jadi sasaran amukan pengemudi ojek online dan pengantar makanan online di salah satu rumah di persimpangan Jalan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta. Tidak hanya saling lempar, satu mobil patroli polisi juga menjadi sasaran. Sebelumnya, anggota Polsek Godean mendatangi lokasi untuk mencegah main hakim sendiri yang dilakukan pengemudi ojek online, buntut dari rekan mereka yang diperlakukan kasar oleh pemilik rumah saat mengantar makanan. Iki soko Shopee nih, Mas, iki soko Shopee nih. Awak dhewe kene. Sing kerja sapa? Ya. Sing kerja sapa? Ngapa?
Menurut polisi, insiden perusakan mobil polisi ini berawal dari pengantaran paket makanan yang terlambat. Pemesan marah hingga bersitegang dengan pengemudi yang datang bersama kekasihnya. Kekasih pengemudi ojol yang merasa dianiaya lalu melapor ke polisi. Namun info perlakuan kasar ini cepat menyebar ke pengemudi lain yang spontan menggeruduk rumah pelaku. Kita lakukan pemeriksaan terhadap terlapor ini. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan terlapor, ternyata kita dapat laporan driver online ini tidak langsung pulang, tapi melainkan ingin menuju ke rumah dari terlapor. Di situ kita udah siapkan anggota, kita halau massa supaya tidak terjadi anarkis, namun yang terjadi karena ketidakpuasan dari driver Shopee online, Shopee Food tersebut, akhirnya mereka melampiaskan dengan merusak dan merusak fasilitas umum, termasuk di situ mobil polisi. Situasi di lokasi kini sudah terkendali, sementara pemilik rumah yang diduga menganiaya ini meminta perlindungan ke Polsek Godean dan kini diperiksa intensif polisi. Sementara mobil polisi yang jadi sasaran amukan kondisinya rusak parah, di mana bagian kaca depan dan lampu rotator pecah dan sejumlah bagian ringsek. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya asal kota dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur belum ditemukan dalam tragedi tenggelamnya kapal tersebut di Selat Bali. Keluarga pun menggelar doa bersama mendoakan keduanya segera ditemukan dalam kondisi selamat. Suasana duka terlihat di rumah salah satu korban penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, warga Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu siang. Kedua korban yaitu Sakur, 37 tahun, warga Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Krapyak Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, dan Soni Muklason, warga Desa Brambang, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Keluarga kedua korban menggelar doa bersama sejak Kamis usai menerima informasi bahwa kendaraan Colt Pickup dengan plat nomor DK 8318FO yang ikut tenggelam merupakan milik Sakur. Sebelumnya, keluarga sempat ragu karena pada manifest penumpang nama Sakur tercatat sebagai warga Biren, Aceh. Namun setelah mencocokkan plat nomor kendaraan yang terdata dengan milik Sakur, keluarga mulai meyakini bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari korban kecelakaan laut tersebut. Sebelum adik saya bilang itu sore sekitar asar itu, saya ngubungi itu sudah tidak bisa. Sampai sekarang juga tidak bisa. Terus terakhir kontak itu kapan? Terakhir kontak saya lewat WA ya. Lewat WA waktu berangkat jam 2. Jam 2 pagi. Siang. Jam 9 malam. Itu sempat ngupload status di WA. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 9. Ya, sekitar jam 9. Statusnya apa? Rezeki. Diketahui Sakur dan Soni kenaiknya sedang dalam perjalanan mengirim barang mebel ke wilayah Bali. Keluarga kedua korban juga telah menginformasikan kepada pemesan barang di Bali dan diketahui bahwa barang tersebut memang belum sampai di tujuan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pencarian terhadap 29 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada hari kedua kemarin belum membuahkan hasil. Penyisiran menggunakan kapal dan pantauan udara pun terus dilakukan. Memasuki hari ketiga, pencarian terhadap 29 penumpang kapal motor Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terus dilakukan. Pencarian oleh tim SAR gabungan fokus mengarah perairan Selat Bali bagian selatan, mengingat gelombang dan arus laut sejak tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya mengarah ke selatan Selat Bali. Sebanyak 14 armada kapal dikerahkan untuk melakukan penyisiran sejauh 12 mil dari lokasi titik perkiraan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. 2 armada dikerahkan, diantaranya adalah KRI Tongkol dan KRI Teluk Ende. 3 heli juga telah melakukan pemantauan dari udara, namun belum berhasil menemukan tanda-tanda dalam bentuk barang atau puing dari KMP Tunu Pratama Jaya. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali dengan membawa 53 penumpang, 12 ABK dan mengangkut 22 kendaraan.
Pada hari pertama, sebanyak 30 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 6 penumpang telah meninggal dunia. Kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Anyus melaporkan. Sejumlah alat keselamatan dan barang-barang diduga milik penumpang Tunu Pratama Jaya ditemukan tim SAR gabungan. Saat ini barang tersebut masih dilakukan pendataan di posko pengaduan orang hilang di Rumah Sakit Umum Negara. Sebanyak 12 life jacket dan 2 ring buoy ditemukan tim pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya. Selain itu sejumlah barang korban berupa pakaian, HP, serta barang lainnya juga diturut ditemukan. Saat ini tim Inafis Polres Jembrana melakukan identifikasi terhadap barang temuan yang ditemukan pada tanggal 3 dan 4 Juli kemarin. Barang tersebut ditemukan di perairan selatan Jembrana, dibawa ke posko pembuahan dan dikumpulkan di posko pengaduan RSU Negara. Selain menemukan alat keselamatan dan barang korban, posko pengaduan orang hilang di RSU Negara menerima 19 laporan masyarakat yang mengaku kehilangan keluarga. Untuk mengetahui perkembangan pencarian puluhan korban kapal tenggelam, sudah bersama kami jurnalis iNews Nyoman Sudika di posko pengaduan orang hilang Kabupaten Jembrana, Bali, dan juga Eris Utomo di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita akan ke Banyuwangi terlebih dahulu. Selamat malam, Eris. Baik, Eris, sejauh ini bagaimana perkembangan pencarian? Apakah hari ini ada ditemukan korban? Ya, dia ada pemirsa. Saat ini saya sedang berada di posko krisis center di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan memang sepanjang hari tadi dari petugas tim gabungan sudah berupaya untuk melakukan penyisiran pencarian dari 29 korban tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya, namun memang tidak membuahkan hasil. Namun cukup membanggakan dari petugas karena telah mendeteksi keberadaan atau setidaknya patut diduga merupakan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut dan berjarak 2 mil dari bibir pantai. Dan ini melalui dari Dinas Navigasi Kementerian Perhubungan yang peralatannya ditempatkan pada KM Permadi untuk melakukan investigasi itu. Dan rencananya malam ini, dan pemirsa, ada tambahan alutsista dari TNI Angkatan Laut yaitu KRI Valvindo sekitar jam 20 nanti juga langsung menuju ke titik untuk mengidentifikasi secara langsung menggunakan peralatan ROV atau robot yang akan melalui itu untuk benar-benar mendeteksi apakah logam yang ditemukan itu adalah benar-benar KMP Tunu Pratama Jaya. Demikian. Baik, sementara itu ada kabar juga jika kebanyakan korban ini merupakan penumpang travel. Bisa diceritakan, Eris? Ya, betul sekali dan pemirsa. Tadi siang tadi memang kedatangan pengurus travel di mana dia juga menyatakan ada 4 travel yang mengangkut sebanyak 39 penumpang dan 5 sopir yang ada di dalam kapal tersebut. Dan memang semuanya juga masuk dalam navigasi, namun dari sebagian ada 8 penumpang yang tidak masuk di data, termasuk ada 1 penumpang warga negara Malaysia. Demikian. Baik, terima kasih Eris Utomo melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Jembrana, Bali. Di sana ada Nyoman Sudika. Nyoman, bisa diceritakan sejauh mana perkembangan pencarian di sana saat ini? Selamat malam Diandra dan pemirsa, baik dari Kabupaten Jembrana dapat saya laporkan untuk pencarian hari ini belum begitu banyak yang ditemukan, terutama korban ya sampai saat ini masih nihil temuan, namun beberapa peralatan saat ini sudah dikumpulkan di posko krisis center di Pelabuhan Gilimanuk. Dan untuk pencarian sendiri, untuk khusus di daerah Jembrana sendiri itu ada 2 hal yang dilakukan, yaitu pencarian di perairan sendiri, itu menyusuri perairan selatan Jembrana, itu menggunakan rubber boat dari Basarnas sendiri dan petugas dari Polda Bali. Demikian. Dan untuk di darat sendiri, selain mengerahkan tim SAR gabungan untuk menyisiri sejumlah
pesisir pantai di selatan Jemberana juga melibatkan para nelayan yang memang diminta khusus untuk membantu dalam proses pencarian korban KMP Tunu Pratama ini. Demikian Diandra. Baik, terima kasih I Nyoman Sudika melaporkan langsung dari Jemberana, Bali, dan juga sebelumnya ada Eri Sutomo dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat malam dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, 29 orang masih dinyatakan hilang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Keluarga korban berharap anggota keluarganya cepat ditemukan. Kesedihan pun memancar dari raut wajah mereka. Keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih setia menunggu kepastian. Raut cemas dan sedih pun terpancar dari wajah keluarga. Mereka berharap anggota keluarganya ditemukan dengan selamat. Salah satunya keluarga Dewa Gede Adnyana Putra, 48 tahun, sopir asal Gianyar. Pria yang akrab disapa Ajik ini hingga saat ini belum ditemukan. Keluarga korban datang dari Kabupaten Gianyar sejak Kamis dini hari begitu mendengar ada kapal tenggelam di Selat Bali. Menantu korban, Nilu Sri Devi Mariani, menceritakan sangat berharap Ajiknya tidak menjadi penumpang KMP Tunu Pratama. Namun setelah tiba di Gilimanuk, nama mertua dan kendaraan yang dikemudikannya ada di data manifest. Saya balik lagi di sini, saya dulu infonya di sini aja. Dan sampai sekarang belum juga. Saya bakalan tunggu Ajik sampai kapanpun di sini. Sampai ketemu. Besar harapan saya Ajik udah bisa ketemu dengan selamat. Hingga saat ini tim SAR gabungan menyatakan terdapat 29 korban yang belum ditemukan. Proses pencarian pun masih terus dilakukan. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi mulai melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Investigasi yang dilakukan salah satunya menyelidiki surat persetujuan berlayar. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi menelusuri berbagai aspek teknis dan operasional kapal, mulai dari sebelum dan saat kapal berlayar dari Pelabuhan Landing Craft Mesin Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Salah satunya adalah memeriksa dokumen surat persetujuan berlayar yang menjadi syarat mutlak sebelum kapal diberangkatkan. KNKT juga akan menilai kesiapan awal kapal dalam menghadapi situasi darurat, rekaman video yang tersebar di media sosial, hingga jumlah ketersediaan skoci di atas kapal dan life jacket yang penting dalam proses penyelamatan. Melihat apakah rekomendasi kita terhadap masalah life craft itu sudah terlaksana dengan baik enggak di lapangan. Kita juga ingin bahwa rekomendasi yang pernah kita keluarkan untuk masalah life craft ini kita harapkan sudah berjalan. Nah, itu kita akan juga cek termasuk bagian yang dari yang kita investigasi. Terus kemudian bagaimana si kru kapal melaporkan kondisi darurat kepada darat atau tim rescue di darat, dan rescue di darat berapa lama respon time-nya sampai di lokasi, dan kenapa ada terjadi korban meninggal itu yang kita tidak inginkan. KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut sebanyak 53 penumpang dan 12 ABK serta 22 kendaraan. Kapal tenggelam dini hari 15 menit setelah bertolak dari pelabuhan. 36 orang ditemukan, 30 orang selamat dan 6 lainnya meninggal dunia, sementara 29 orang masih hilang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Pengurus Perbakin Medan buka suara terkait 2 pucuk senjata api yang ditemukan di kediaman Topan Ginting, anak buah Bobi Nasution, Kadis PUPR Sumatera Utara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Seperti inilah penampakan 2 pucuk senjata api dan 7 butir amunisi yang ditemukan di rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. 2 senjata api jenis beretta ini ditemukan KPK setelah menggeledah rumah Topan Rabu 2 Juli lalu. Selain itu KPK juga menyita 1 pucuk airsoft gun laras panjang beserta 2 pak amunisi.
Kepala Humas Perbakin Kota Medan, Hanjaya Tiopan, mengatakan senjata api tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Kepemilikan senjata api juga resmi diatur Mabes Polri. Senjata yang ditemukan di kediaman itu sudah dikoordinasi, saya sudah koordinasi dengan Intercam. Itu adalah senjata bela diri. Yang mana ranahnya itu adalah yang melukai izin itu adalah Pak Intercam Mabes Polri. Beliau ini masih aktif sebagai Ketua Harian Perbakin Kota, Ketua Harian Perbakin Kota Medan. Sebelumnya, KPK menggeledah rumah mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting terkait kasus OTT di Kabupaten Mandaling Natal dalam kasus proyek pembangunan jalan. KPK terpaksa membongkar paksa rumah Topan lantaran gerbang dan pintu rumah mantan PLT Sekda Kota Medan itu terkunci. Selain menemukan 2 pucuk senjata api dalam penggeledahan dan lokal selama 7 jam, KPK juga menyita uang 2,8 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perkembangan kasus OTT proyek jalan di Sumatera Utara kini menyasar para pejabat dinas PUPR di sejumlah daerah. Pada Jumat kemarin, KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal hingga kantor Dinas PUPR setempat. Selain menyita sejumlah dokumen penting, KPK juga turut serta membawa Kadis PUPR berinisial EH. Usai melakukan penggeledahan selama lebih dari 3 jam, petugas KPK keluar dari rumah pribadi Kadis PUPR Mandailing Natal di Jalan Pilar, Panyabungan pada Jumat malam. Petugas KPK keluar dengan membawa sejumlah dokumen penting dalam 3 koper. Selanjutnya, petugas KPK juga menggeledah kantor Dinas PUPR Mandailing Natal untuk mencari sejumlah bukti dugaan keterlibatan PUPR Madinah dalam OTT proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. KPK juga membawa serta Kadis PUPR Mandailing Natal EH, namun statusnya belum diketahui apakah masih sebagai saksi atau akan turut dibawa serta ke Gedung Merah Putih Jakarta. Tersiar kabar Kadis PUPR Mandailing Natal terseret dalam kasus OTT proyek jalan di Sumut lantaran selama ini salah satu pelaku yakni Direktur PT Dalihan Natolu Group kerap memenangkan proyek di Dinas PUPR Mandailing Natal. Pemirsa, sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo CS untuk meminta maaf pada Ketua Umum sedulur Jokowi, Paiman Raharjo. Hal ini dilakukan karena Roy menuding mantan Wamendes itu diduga terlibat pemalsuan ijazah Jokowi. Kami, sedulur Jokowi, Jakarta Timur, menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji oleh... Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas. Untuk meminta maaf jika dalam Sejumlah sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy CS meminta maaf karena diduga melontarkan tuduhan terhadap Paiman Raharjo, Ketua Umum sedulur Jokowi. Dan membawa ke ranah hukum. Menanggapi hal tersebut, Roy Suryo hanya menjawabnya dengan tertawa. Banyak rekan media yang menanyakan, ya, apa tanggapannya Mas Roy tentang video statement? Jawaban saya ketawain aja. Sementara itu, ahli digital forensik Rismon Sianipar menyampaikan, biarkan hukum yang bekerja. Janganlah kita bernegara itu nggak perlu relawan-relawan seperti itu. Kita punya hukum, kan? Biarkan hukum itu bekerja. Nanti tunggu saja hasil dari gelar perkara khusus, ya kan? Kita kan bisa kok membedakan produksi Pojok Pramuka, produksi dari UGM itu kan bisa kita bedakan, ya. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2023-2024, Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka Jakarta. Selain itu, Roy juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Tim Liputan iNews melaporkan. Ingin
anak-anak yang bersuara kami. Tangis haru dan duka mendalam menyelimuti pemakaman calon jaksa muda Renanda Ginting yang gugur saat menjalankan tugas penegakan hukum. Seusai upacara militer, keluarga melanjutkan dengan prosesi adat pemakaman suku Karo mengiringi jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir dengan iringan doa di Jambur Taras, Jalan Namori, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keluarga besar Adiaksa hadir dan turut mengiringi upacara penyerahan jenazah yang digelar dengan hikmat. Dalam prosesi ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyerahkan tali asih kepada keluarga sebagai bentuk bela sungkawa dan penghargaan terhadap almarhum. Peristiwa ini tentu menjadi duka bagi kita semua karena kita tahu bahwa dalam konteks penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi bahwa ada banyak hal yang harus dikorbankan dan yang bersangkutan almarhum bahkan telah mengorbankan jiwanya, dan ini saya kira menjadi torehan emas bagi institusi Adiaksa yang harus terus diingat dan dikobarkan, khususnya semangatnya agar menjadi pemicu bagi insan Adiaksa dimanapun berada. Diketahui Renanda Prima Ginting baru sebulan bertugas di Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai staf bidang pidana khusus. Semangat dan pengabdiannya terhenti di tengah tugas mengejar buronan kasus penggelapan dana desa. Ia meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Silau, Kisaran Timur. Namun semangat dan namanya akan selalu hidup dalam hati Adiaksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Jaksa menyebut hal yang memberatkan Tom Lembong karena Tom merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Jaksa menuntut mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara. Tom juga diwajibkan membayar denda 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Mantan tim sukses Capres Anies Baswedan ini dinilai terbukti memperkaya orang lain dan korporasi dalam kasus korupsi impor gula, sehingga negara dirugikan hingga 578 miliar rupiah. Menurut jaksa, hal yang memberatkan Tom adalah karena Tom merasa tidak bersalah dan tidak mengakui perbuatannya. Sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, Tom Lembong menilai tuntutan jaksa mengabaikan fakta-fakta persidangan. Kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap
dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang, tapi satu pun saya tidak temukan. Nah, hanya Tom Lembong, mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Charles Sitorus, dituntut 4 tahun penjara dalam perkara yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Di persidangan sebelumnya, Tom Lembong terus mengklaim dirinya tidak bersalah dalam kasus korupsi impor gula. Tom juga makan 1 sendok gula di hadapan majelis hakim untuk menyanggah keterangan jaksa yang menyebut gula rafinasi berbahaya. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong memakan 1 sendok gula rafinasi di hadapan majelis hakim. Tindakan ini dilakukan Tom saat diperiksa sebagai terdakwa kasus korupsi impor gula di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tom dan tim kuasa hukumnya juga menunjukkan perbedaan gula kristal putih, gula kristal merah, dan gula kristal rafinasi. Tom ingin menyanggah pernyataan jaksa yang menyebut gula rafinasi berbahaya jika dikonsumsi masyarakat. Usai makan gula, Tom mengaku sempat sakit gigi dan meminta masyarakat jangan menirunya. Ya, tentunya kurang sehat. Dan malamnya sakit gigi. Jadi tapi setelah kumur udah baikan. Jadi itu aja dampak dari langsung minum 1 sendok gula. Jadi saya tidak rekomen. Saya himbau jangan diulang. Tom dituntut 7 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Sementara Tom terus mengklaim dirinya tidak bersalah dalam perkara ini. Ia juga sempat menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang memerintahkan dirinya mengendalikan harga gula. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menggelar fit and proper test bagi kandidat calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di 24 negara sahabat dan organisasi internasional. Uji kelayakan dan kepatutan dibagi menjadi 4 sesi selama 2 hari dan berlangsung secara tertutup. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar, Dave Laksono, mengonfirmasi kabar masuknya sejumlah nama yang akan menjadi calon dubes baru untuk menjalankan diplomasi Indonesia di berbagai negara strategis. Komisi 1 DPR akan mendalami pemahaman dan pengalaman para kandidat terkait negara penempatan serta kemampuan politik luar negeri. Ini hari pertama dari 2 hari kita melaksanakan fit and proper test kepada dubes-dubes. Dari sesi pertama 6 calon dubes, sesi kedua 6 calon dubes lagi. Tinggal nanti dilanjut besok ada 12 sisa calon-calon dubes. Ada catatan tersendiri nggak untuk calon dubes yang hari ini, Pak? Ya, kita mendengar pemaparannya masing-masing, dan itu bukan visi misi, itu adalah rancangan kerja program, tantangan, dan juga kedepannya apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, dan juga dikerjakan. Karena kalau visi misi itu adalah visi misi pemerintah. Jadi semua ini melaksanakan visi misi dari Presiden Prabowo. Sementara dari 24 nama calon dubes yang beredar, salah satu yang menarik perhatian publik adalah Nurmala Kartini Syahrir yang merupakan adik dari tokoh senior dan Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Nurmala Kartini Syahrir sebagai calon dubes Republik Indonesia untuk Jepang. Berikutnya ada nama mantan Menko Kemaritiman pada era pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, Dwi Suryo Indroyono Susilo sebagai calon dubes Amerika Serikat yang berkantor di Washington DC. Kemudian ada nama Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Judah Nugraha sebagai calon duta besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Selanjutnya ada nama Letjen Purnawirawan Hotmanga Raja Panjaitan sebagai calon dubes Singapura yang merupakan putra dari pahlawan revolusi Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Biasa kan kalau di dalam bidang diplomasi kan, bagaimana hubungan bilateral dengan negara-negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, ya, perlindungan warga negara, juga bagaimana kita meningkatkan ya hubungan kerjasama kesehatan dalam segala macam. Tapi terutama juga kita harus lihat adalah juga kita kan energi terbarukan kita.
Kita ada program hilirisasi. Nah, Jepang ini suatu negara yang sangat maju, baik teknologinya, ya, di dalam segala hal. Tapi jangan lupa, Indonesia ini adalah negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Juga kita punya sumber daya manusia yang sedang kita tingkatkan kualitasnya menuju Indonesia emas. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif hiburan warga, namun ada juga yang menganggap suara bisingnya mengganggu kenyamanan warga. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak jarang iring-iringan sound horeg berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur, saat sound horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa, seketika tumpukan sound horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Bahkan karnaval sound horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi. Sementara itu, fatwa haram terhadap sound horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim juga mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, pengguna sound horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Fenomena sound horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Dan berikut dialog bersama pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Kiai Haji Muhimbul Aman Ali, dan Ketua Sound Malang Bersatu, David Blizzard. Gus Muhib, ini kan Ponpes Besuk Jatim mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg. Apa pertimbangannya? Baik, yang pertama bahwa Pak Sumasya ini mengangkat tema-tema isu kekinian yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah sound horeg. Sebenarnya ada fenomena yang sudah berkembang di masyarakat Pasuruan dan selama ini banyak keluhan dari masyarakat karena mengganggu dan juga karena akibat sound horeg ini ada dampak sosial terutama dalam anak-anak muda. Maka kemudian kita angkat dalam forum bahas masail. Lalu kita bahas dalam forum masail dengan berbagai macam aspek pertimbangan. Tidak hanya mempertimbangkan soal dampak suara, tapi juga kita mempertimbangkan dampak sosialnya. Nah, oleh karena itu kemudian kita putuskan kemarin bahwa ada dua yang menjadi pertimbangan hukum. Yang pertama dampak suara, yang kedua adalah efek daripada dampak sosialnya. Nah, oleh karena itu apabila kemudian karena ini fakta seperti itu, maka meskipun tidak mengganggu masyarakat, tetapi tidak dapat dipungkiri ada dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu menurunnya moral anak muda, kemudian dan banyak sekali beberapa kemungkarat ya, dalam istilah syariat kemungkarat yang terjadi di situ, ada dancer dan lain-lainnya. Maka kita putuskan bahwa hukum adalah haram meskipun tidak mengganggu suaranya, tetap haram. Kenapa? Ada unsur lain di situ. Kalau Pak David tanggapannya seperti apa? Tadi kan dibilang bahwa sound horeg ini banyak mengganggu masyarakat, juga menimbulkan banyak kemungkaran begitu. Ya, kalau tanggapan saya kan tadi mungkin dari Pak Kiai sudah menjelaskan ya sebagian tentang haram, tentang ini ya kan. Itu mungkin haknya Pak Kiai sendiri untuk mengharamkan. Cuman kalau menurut saya ya alangkah baiknya saya juga sebagai pelaku sound horeg diajak komunikasi lah, seperti apa mungkin ada sesuatu yang memang harus dihilangkan, ya dipertimbangkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Pasar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kabupaten Tabanan Bali, Sabtu pagi. Kehadiran Gibran disambut antusias para pedagang dan masyarakat yang tengah beraktivitas di pasar. Selain menyapa para warga dan mampir ke sejumlah kios pedagang, Gibran juga menyempatkan diri berbelanja bubur Bali.
Dalam kunjungannya, Gibran berharap dapat memberi semangat baru bagi pengembangan sektor perdagangan tradisional serta memperkuat daya saing pasar lokal di tengah tantangan ekonomi global. Meski demikian, pasar Dauh Pala ini menyimpan ironi. Semenjak dibangun sekitar tahun 1980-an, pasar ini belum tersentuh renovasi. Hampir 50% bangunannya rusak hingga tidak bisa ditempati. Pemirsa, Festival Seni Kontemporer Art Jog 2025 hadir dengan tema trilogi motif bertajuk Amalan. Festival seni nasional ini tidak hanya menarik minat masyarakat sekitar, namun juga sejumlah tokoh publik, termasuk putra Presiden Prabowo. Berlokasi di Yogyakarta National Museum, Daerah Istimewa Yogyakarta, Art Jog 2025 hadir dengan mengangkat tema motif amalan. Festival seni ini menarik berbagai kalangan, tak terkecuali putra sematawayang Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo, yang hadir bersama sejumlah tokoh publik. Digelar mulai 20 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Festival seni ini diramaikan 48 seniman, baik personal maupun kolektif. Salah satu seniman yang mengisi pameran tahun ini adalah Venza Chris dari House of Natural Fiber, yakni laboratorium seni media, budaya terbuka dan teknologi dengan karya bertema Vortex Line. Tema ini menceritakan fenomena alam di 3 titik yang ditemukan di Yogyakarta, seperti temuan crop circle pada 2011 di Berbah. Kemudian laporan penampakan UFO di masa lampau di daerah Nanggulan dan Gedong Kiwo, Kota Yogyakarta. 3 fenomena tersebut kemudian diteliti dengan pendekatan sains dan teknologi dan dirangkum sebagai Vortex Line. Supaya masyarakat tidak hanya menikmati seni dari bentuk visualnya, tetapi jauh lebih itu untuk lebih bisa meningkatkan kesadaran atau lebih bisa melihat kolaborasi antara seni dan teknologi. Istimewa, ya bagus banget dari tahun kemarin. Tahun kemarin juga selalu bagus, selalu menarik banget untuk dilihat. Kebetulan kita juga bukan dari Jogja ya, saya dari Semarang, dari Surabaya. Kita ke sini emang mau lihat Art Jog secara langsung karena nggak mau ngelewatin tiap tahunnya. Art Jog 2025 menawarkan berbagai pengalaman menikmati dan merayakan seni melalui berbagai programnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana Car Free Night yang dipusatkan di kawasan Bundaran HI. Kurangnya sosialisasi jadi salah satu alasan dibatalkannya acara yang merupakan bagian dari HUT Jakarta. Uji coba Car Free Night yang semula diadakan di kawasan Jalan MH Tamrin dan Sudirman pada Sabtu malam batal. Pembatalan dikarenakan pertimbangan banyak hal, antara lain pertimbangan arus lalu lintas dan kurangnya waktu sosialisasi. Namun demikian, panggung yang telah disiapkan di Bundaran HI tidak dibongkar, namun tetap digunakan untuk acara Jakarta dalam Warna yang akan berlangsung pada Minggu esok. Mungkin waktu sosialisasinya kurang panjang, ya kita Jakarta Muharram ini kita harapkan bisa diselenggarakan di justru lebih baik diselenggarakan di komunitas masing-masing, artinya di lingkungan kelurahan, kecamatan, wali kota. Ada acara Jakarta dalam Warna yang memang sudah lebih lama dipersiapkan dari yang rencana Muharram itu. Panggungnya untuk itu, ya, panggungnya untuk itu. Ya, dalam minggu paginya ya? Minggu pagi. Ya. Berarti nggak dibongkar? Nggak dibongkar, nggak. Sebelumnya uji coba Car Free Night rencananya digelar sebagai bagian dari peringatan ulang tahun Jakarta, berbarengan dengan festival sambut datangnya bulan Muharram 1447 Hijriah. Rencananya festival akan dimeriahkan pawai obor elektrik dan juga hiburan musik. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Hamas masih melawan Israel jelang gencatan senjata. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews.
Pemirsa, jelang gencatan senjata, Israel terus membombardir Gaza di sejumlah daerah. Puluhan tewas akibat gempuran Israel. Serangan udara Israel di Camp Nusairat Gaza terekam kamera amatir warga. Jelang gencatan senjata, Israel masih membantai warga sipil tidak berdosa di sepanjang jalur Gaza. Sementara serangan udara Israel juga menghasutkan sebuah rumah keluarga Al-Dada di Gaza Utara. Para petugas dan relawan yang mencari para korban menemukan 10 jenazah anggota keluarga Al-Dada. Mayoritas korban tewas wanita dan anak-anak. Selain 10 korban tewas, sejumlah korban lainnya dilaporkan terluka. Para korban umumnya terluka parah dan menderita luka bakar hebat. Para korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk didata dan mendapatkan perawatan medis. Kelompok Hamas merilis video bahwa mereka masih terus menyerang Israel di tanah Palestina. Militer Zionis Israel yang kerap menindas warga Gaza tak bisa membuat Hamas berdiam diri. Mereka pun menyerbu para tentara Zionis. Ini adalah potongan video operasi lawan Israel dari kelompok Hamas. Aksi ini dinamakan Operasi Kompleks, terjadi di area Al-Shujaiyah. Hamas menargetkan tentara Zionis Israel, kendaraan, dan rumah-rumah tempat pasukan Zionis berkumpul. Komandan Operasi Al-Shujaiyah menyampaikan bahwa Hamas telah melaksanakan penyergapan gabungan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan skenario operasi. Hamas juga mengklaim telah menguasai situasi dengan tembakan terhadap musuh dan kendaraannya yang melakukan infiltrasi di daerah Al-Huda, sebelah timur Shujaiyah. Selain di Al-Shujaiyah, Hamas juga merilis keberhasilannya meledakan bulldozer D9 milik Israel dengan bom barrel berdaya ledak tinggi di kota Al-Qararah, timur Khan Yunis. Sementara itu, militer Israel terus melancarkan serangan di wilayah Gaza via udara dan darat. Israel mengklaim ada 100 target teroris Hamas yang sudah diserang di Gaza. Dalam pemberitaan media setempat melaporkan bahwa pasukan darat Israel menargetkan infrastruktur senjata dan pejuang Hamas di Khan Yunis dan Rafah di selatan daerah tersebut. Tentara Israel mengklaim bahwa berhasil menghancurkan fasilitas penyimpanan senjata hingga alat peledak di utara Gaza. Klaim dari tentara Israel bahwa selain menargetkan fasilitas gudang senjata, target teroris Hamas juga berhasil dilenyapkan. Mereka menargetkan 100 teroris Hamas dalam penyerangan tersebut. Dilaporkan target serangan termasuk tenda darurat pengungsi Palestina di daerah Al-Mawasi. Dalam 24 jam terakhir, Israel menyerang Gaza hingga menewaskan ratusan orang. Sejumlah korban masih tertimpa reruntuhan dan Israel secara terang-terangan memperluas operasi militernya. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan data terbaru sejak 24 jam terakhir Israel terus membombardir Gaza. 138 orang dilaporkan meninggal, 452 orang dilaporkan luka-luka dan mencari perawatan medis. Sejumlah korban masih tertimbun reruntuhan bangunan dan petugas tidak dapat menjangkau mereka. Israel baru-baru ini memperluas operasi militernya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel mengklaim bahwa mereka beroperasi untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas. Sejak serangan Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu, tentara Zionis telah menewaskan 57.268 warga Palestina dan melukai 135.625 orang.
15 warga Palestina di Khan Yunis meninggal pasca serangan udara oleh Israel pada Jumat kemarin. Sementara 20 orang lainnya tewas di berbagai lokasi saat mengambil bantuan pangan. Seorang ibu berduka dan menangis sembari menggendong putranya yang terluka akibat serangan udara Israel. Di sisi lain, seorang wanita menangis di depan jenazah anak dan menantunya yang telah menjadi korban kebiadaban serangan Zionis Israel. Sebelum jenazah keduanya disalatkan bersama jenazah lainnya lalu dimakamkan. Zionis Israel kembali menyerang Khan Yunis Jumat pagi waktu setempat. Sementara 20 warga lainnya turut menjadi korban saat mengambil bantuan pangan di daerah Gaza Selatan. Aktivis anti perang di Israel berunjuk rasa di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka mendesak Presiden Donald Trump menghentikan perang. Para aktivis Israel ini membentangkan foto-foto warga Israel yang kini masih disandra Hamas di jalur Gaza. Para aktivis meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghentikan perang segera. Para aktivis berharap para sandera segera dibebaskan. Meski Hamas dan Israel masih terlibat perang di jalur Gaza, namun Hamas mengumumkan menyambut positif tawaran gencatan senjata yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hamas juga mengumumkan sebelum membahas lebih detail tentang pertukaran sandera, Hamas meminta jaminan gencatan senjata dilakukan secara permanen, bukan 60 hari seperti yang ditawarkan Trump sebelumnya. Pemirsa, tradisi pacu jalur atau pacu sampan panjang di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau mendadak viral di media sosial bahkan hingga ke mancanegara. Atraksi tarian saat jalur melaju menular membuat beberapa pemain klub sepak bola dunia ikut memperagakannya. Tak pernah terlintas di benak Ryan Arkandika, videonya menari di perahu pacu jalur viral di media sosial bahkan hingga ke mancanegara. Bocah 11 tahun asal desa Pintu Lobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau ini adalah si penari di atas perahu pacu jalur atau olahraga balap perahu. Aksi dan gaya menari Dika di bagian depan perahu pacu jalur kini sedang menjadi sorotan. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Bahkan tim sepak bola asal Prancis, PSG, ikut mengunggah video Dika yang sedang beraksi. Akun Instagram resmi PSG memadukan video selebrasi para pemain PSG yang mirip dengan gerakan menari Dika. Dika yang masih duduk di bangku kelas 5 SD ini mengaku menjadi penari pacu jalur adalah keinginannya sendiri. Ketertarikannya menjadi anak coki, istilah penari dalam pacu jalur berawal dari sang ayah dan abangnya. Senang Dika jadi anak tari? Senang ya. Memang cita-citanya jadi apa? Jadi anak tari atau seperti apa nanti? Cita-cita aja pengen tari. Nggak mau jadi yang lain? Memang mau jadi anak tari. Sang ibu Ridawati mengaku senang dengan anaknya yang kini viral. Ia mendukung penuh sang anak dalam perannya sebagai penari di perlombaan pacu jalur. Dan nggak nyangka lah. Nggak sangka Bu? Nggak sangka. Soalnya dari sekian banyak tukang tarian. Kenapa harus dia? Iya, kenapa harus Dika gitu. Ibu tahunya si Dika viral kapan? Beberapa hari yang lalu lah. Soalnya malam itu adik udah bilang juga ada video Dika, ini ada video Dika. Ini mungkin viral nih Dika. Sudah 2 tahun Dika menjadi penari dalam pacu jalur untuk membela desanya. Dalam berlomba, Ridawati selalu mengingatkan Dika agar selalu menjaga keseimbangan di atas perahu saat menari.
Dari Kuantan Singingi, Riau, Indrayose Rizal, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk merebut 1 tiket ke Piala Asia 2026, malam ini Timnas Putri Indonesia akan menjalani laga hidup mati kontra Taiwan. Laga ini menjadi penentuan menang atau pulang lebih awal. Timnas Putri Indonesia akan menghadapi laga hidup mati melawan Taiwan pada pertandingan terakhir grup D kualifikasi Piala Asia Putri 2026. Duel krusial ini dijadwalkan berlangsung di Indomik Arena Tangerang malam ini. Setelah kekalahan mengejutkan 0-2 dari Pakistan di matchday kedua, skuad asuhan Satoru Mochizuki harus merelakan posisinya melorot ke peringkat 3 klasemen. Baik Indonesia maupun Pakistan kini sama-sama mengoleksi 3 poin, namun Pakistan unggul head-to-head. Di sisi lain, Taiwan yang tampil solid sepanjang turnamen sudah mengoleksi 6 poin dari 2 kemenangan termasuk kemenangan 3-0 atas Kirgistan di laga terakhir. Taiwan hanya butuh hasil imbang untuk memastikan tiket ke putaran final Piala Asia 2026. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, memprediksi Taiwan akan mendominasi permainan. Garuda Pertiwi akan berupaya memburu gol lewat serangan balik. やはり向こうの方が少しボールを持つ時間が長いと思うので、ただサッカーなので必ず私たちの時間もあるので、その時にいかに点取るかっていうのをまた選手たちに考えていきたいと思います。 Bukan tidak mungkin Timnas Putri Indonesia membalik keadaan untuk bisa lolos. Indonesia wajib menang atas Taiwan sambil berharap Pakistan gagal menang dalam laga terakhir kontra Kirgistan. Jelang kompetisi Piala Presiden 2025, para pemain Oxford United Sabtu sore menjalani latihan di Stadion Madia GBK. Marcelino Ferdinand dan Oli Romeni yang merupakan pemain Timnas Indonesia ikut serta dalam sesi latihan ini. Jelang laga pramusim Piala Presiden 2025, salah satu tim peserta asal Inggris, Oxford United, Sabtu sore menggelar latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim yang dihuni 2 pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Oli Romeni ini, latihan perdana sebelum menghadapi 5 tim lainnya yang juga akan berlaga di Piala Presiden 2025. Pertandingan pramusim Piala Presiden akan digelar mulai 6 Juli besok hingga 13 Juli mendatang. Diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Jenazah penyerang Liverpool Diogo Jota dan adiknya Andre Silva yang meninggal dunia akibat kecelakaan telah berada di kampung halaman untuk segera dimakamkan. Ratusan warga dan pejabat negara Portugal memberikan penghormatan terakhir untuk Jota dan adiknya. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Diandra Mukni mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Ratusan warga memberikan penghormatan terakhir saat jenazah Diogo Jota dan adiknya Andre Silva tiba di kampung halamannya Sabtu pagi. Keduanya langsung disemayamkan di Kapel Gondomar yang berada di sebuah kota kecil di pinggiran Porto, Portugal. Upacara pemakaman akan dilangsungkan Sabtu sore waktu setempat. Suasana haru pun menyelimuti kapel tempat kedua jenazah disemayamkan yang dihadiri seluruh keluarga, kerabat, dan ratusan warga sekitar. Para pelayat mulai dari pelatih, pemain Liverpool termasuk Presiden Portugal Marcelo de Sousa, serta Perdana Menteri Luis Montenegro hadir langsung untuk memberikan penghormatan terakhirnya. Andre Villas-Boas yang juga presiden dari FC Porto yang hadir di lokasi menyebut kejadian ini merupakan kehilangan besar di dunia sepak bola termasuk Portugal. Jota merupakan simbol dari pemain terbaik yang berada di dalam lapangan dan luar lapangan. I think this is now why you see this movement and this and all these people paying their tributes. That's why you have the movement happening in Liverpool at this moment, and this is something that these two boys deserve. We lose two great boys, but the family loses a lot more, and I know that they can overcome the pain. Pemakaman keduanya dilaporkan sempat tertunda beberapa jam akibat kepengurusan dokumen yang belum selesai.
Pemberian penghormatan terakhir pun terus diberikan pada warga dan fans yang terus berdatangan langsung ke Kapel Gondomar.